Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Marani, BP 17120049. Dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis 8X1 plus 6X4, berkuliah di Universitas Dharma Andalas. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen terbagi sebanyak 5 macam. Yang pertama ada asas manfaat. Asas manfaat yaitu penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua ada asas keadilan. Asas keadilan yaitu partisipasi kepada seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dan menyelenggarakan perlindungan konsumen negara agar menjamin kepastian hukum. Yang selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen terbagi 6 macam. Pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, yaitu menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga saling bertumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya, hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen ini terbagi sebanyak 9 macam. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang mengesokkan. Selanjutnya, hak konsumen. Hak konsumen ada 9 macam. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak memilih barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar
pendapatnya, keluhannya, maupun melalui barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, atau pergantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, kewajiban konsumen. Yang pertama ada membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dan melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, hak pelaku usaha. Yang pertama, menerima pembayaran yang sesuai dengan yang disepakati mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik. Apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Nomor 5, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang baik dan benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, dan memberikan penjelasan penggunaannya, perbaikan dan pemeliharaannya. Selanjutnya, memperlakukan atau melayani konsumen secara baik dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau yang diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu. Yang keenam, memberikan kompensasi atau ganti rugi atau kerugian akibat penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan yang diperdagangkan. Selanjutnya, memberikan kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Lanjut, larangan bagi pelaku usaha. Pertama, larangan yang berhubungan dengan produk yang tidak mematuhi syarat dan standar layak untuk digunakan konsumen. Yang kedua, larangan berhubungan dengan ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau yang menyesatkan konsumen. Yang ketiga, larangan yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau menyesatkan. Yang keempat, larangan yang berhubungan dengan klausul baku. Dan selanjutnya, penyelesaian sengketa konsumen. Pertama, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan sukarela para pihak bersengketa. Yang kedua,
Penyelesaian sengketa di luar dapat melalui Badan Penyelesaian Konsumen yang di daerah TK2. Yang ketiga, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Sekian penjelasan materi tentang hukum perlindungan konsumen. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.